Assalamualaikum Bu Atika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rahma. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja, Bu. Ibu Rahma gimana sekarang? Alhamdulillah sekarang baik saja, semua keluarga pada sehat. Alhamdulillah. Terus Kem- senang Bu Rahma ya. Iya. Kemarin Bu Atika menghubungi saya ya. Ada yang bisa saya bantu Bu? Oh iya Bu, betul. Kemarin saya menghubungi Ibu, ya soalnya begini Bu, walaupun secara fisik saya ini alhamdulillah sehat ya Bu, Ya. namun batin saya ini ada sedikit ganjalan, unek-unek, kesel gitu Bu. Iya. Kemudian pikiran saya jadi nggak kacau lah begitulah. Ini lagi mikirin anak-anak di sekolah. Anak-anak di sekolah, murid-murid Ibu ya? Iya. Jadi tujuan dari perbincangan ini apa yang Ibu harapkan? Saya berharap mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Dari pertemuan sekarang ini Bu. Iya, oh iya ya. Nah, coba sekarang ceritakan permasalahan yang membuat Ibu pusing tadi, yang tidak membuat nyaman di hati Ibu Atika itu apa? Begini Bu, saya ini kan mengajar kelas 1 ya Bu. Iya. Yang namanya murid kelas 1, Ibu tahu sendiri kan, anak-anaknya itu masih belum dewasa, masih belum mandiri, masih ya begitulah, jadi masih manja-manja begitu. Iya. Kadang-kadang ya masih nakal-nakal gitu, nggak bisa diam kalau belajar. Ya kalau umpamanya saya udah ini mah kayaknya udahlah gitu ya. Nggak sanggup kayaknya, tapi ya alhamdulillah masih bisa dihadapi. Cuma ini masalahnya ada satu orang anak ya, yang maunya itu usil sama temannya itu, yang mau mengganggu saja kalau sedang belajar itu. Kalau sedang belajar ya begitu, ada saja yang nangis Bu, karena usilnya dia begitu Bu. Jadi yang mengganggu pikiran Ibu itu ada satu anak yang selalu usil sama temannya ya Bu ya? Betul Bu. Jadi diharapkan dari pembicaraan ini Ibu nanti akan mendapatkan solusinya ya Bu ya? Betul Bu. Nah sekarang kalau boleh tahu seperti apa usilnya Bu? Usianya itu begini. Nah biasa kan kalau sedang belajar anak-anak nggak bisa diam. Paling bisa fokus itu paling 5 menit begitu ya. Iya. Nanti ya biasa ada yang lari-larian, ada yang jalan-jalan. Nah ketika ada anak yang jalan tuh ada ini si apa yang tukang usil, anak yang suka usilnya itu. Nah kakinya itu diselonjorkan, menghalangi jalan anak tersebut. Ya, otomatis kan jatuh karena tidak tahu, mendadak gitu ya, lagi jalan mendadak dihalangi langsung jatuh gitu ya. Ya sampai nangis itu Bu. Oh jadi anak itu suka usilnya suka kalau ada yang lewat suka kakinya diselonjorkan sehingga membuat temannya jatuh ya Bu ya? Iya begitu Bu. Apakah ada keusilan lain Bu yang mengganggu temannya lagi? Sebetulnya banyak sih usilnya itu kepada teman-temannya. Ya ini nih yang paling sering tuh kalau temannya itu punya barang yang baru begitu Bu, baru dibeli, ya seperti penghapus baru, pensil baru gitu ya. Ya dia ambil tanpa izin dulu, tanpa pamit sama temannya. Ya otomatis kan temannya kesel gitu ya. Jadi mau diambil lagi malah lari begitu Bu. Jadi kan
anaknya itu tambah kesel yang punya barangnya begitu, Bu. Jadi keusilan yang lainnya adalah kalau bahasa kitanya, kalau ada barang baru punya temannya selalu diembatnya ya Bu ya. Nah, begitu, Bu, Hmm. betul. Nah Lalu sekarang saya ingin tanya dulu Bu Atika, apakah Bu Atika sudah mencari tahu alasan kenapa anak tersebut sering usil atau berbuat tidak menyenangkan dengan mengambil barang temannya tanpa izin tersebut? kalau saya perhatikan anak ini usil pada temannya kayaknya cari perhatian ya, Bu. Cari perhatian Cari maksudnya perhatian ya. ya cari perhatian sama temannya, cari perhatian sama saya sebagai gurunya. Saya seperti itu, Bu. Cari perhatian, caper. Oh, jadi si anak tersebut cari perhatian gurunya dan teman-temannya ya. Ya, Nah, dari cerita Bu Atikah tadi tentang anak tersebut, apa yang Ibu harapkan dari anak tersebut gitu, Bu? saya berharap anak tersebut ya ada perubahan perilaku begitu, yang tadinya suka usil, tidak lagi usil, dan bisa menghargai teman-temannya, itu bisa menyayangi teman-temannya gitu, Bu. Ya, jadi harapan Bu Atika anak tersebut dapat mengubah perilakunya, yang tadinya suka usil jadi tidak usil, yang tadinya tidak suka mengambil barang orang lain tanpa izin, nanti kalau boleh berubah menjadi kalau meminjam dulu dengan izin ya Bu ya. Ya, begitu, Bu. Nah, sekarang kira-kira apa langkah yang akan diambil oleh Bu Atika agar anak tersebut dapat mengubah perilaku yang tidak menyenangkan tadi? Yang akan saya lakukan mungkin pertama adalah mau mengajak anak tersebut mengobrol gitu, Bu. Kayaknya yang pertama saya lakukan adalah mengajak mengobrol, begitu, Bu. Oh, berarti Ibu Atika akan mengajaknya mengobrol ya Bu ya. Mengobrol Ya. seperti apa Bu? Ya, ngobrol, menanyakan kenapa suka sosial sama teman, kenapa suka jahit sama teman, kenapa suka mengambil tanpa izin, begitu Bu yang nanti saya akan ajak ngobrolnya, mencari tahu begitu. Kalau boleh tahu ngobrolnya kapan itu Bu? Apakah saat jam pelajaran atau saat jam istirahat atau saat pulang Bu? Rencananya supaya tidak terganggu oleh teman-temannya, saya ingin mengajak ngobrolnya itu di waktu pulang sekolah, Bu. Jadi teman-temannya itu sudah pulang kan bisa fokus begitu ngobrolnya gitu. Ya, baiklah. Itu, Bu. Berarti yang pertama adalah mengajak ngobrol anak tersebut saat pulang sekolah. Barangkali ada langkah lain yang dapat Bu Atikah lakukan untuk mengubah perilaku anak tersebut? Langkah yang lain saya pikir mungkin mengajak ngobrol ke orang tuanya, Bu. Jadi dengan maksud ya ingin mencari tahu begitu, mencari tahu apakah anak tersebut keseharian di rumahnya itu sama seperti di sekolah, suka usil sama saudaranya begitu, Bu. Jadi biar orang tuanya juga tahu begitu kalau di sekolahnya itu anak tersebut suka usil begitu, Bu. Oke, baiklah. Berarti yang pertama mengajak ngobrol, yang kedua mengajak berkolaborasi dengan ke orang tuanya tentang keseharian anak tersebut ya Bu ya. Betul. Barangkali ada langkah lain Bu yang dapat diterapkan untuk mengubah perilaku anak tadi? Langkah lain ada, Bu, ada. Satu lagi mungkin saya akan memberi perhatian penuh kepada anak tersebut, sebab saya pikir anak itu caper karena ada kebutuhan yang belum terpenuhi, yaitu kebutuhan kasih sayang sepertinya, Bu. Oh, jadi
yang ketiga adalah akan memberikan perhatian yang penuh kepada anak tersebut karena Ya, nampaknya anak tersebut kurang perhatian ya Bu ya. betul, betul. Baiklah, luar biasa sekali Bu Atika langkah yang akan ditempuh Bu Atika ini. Kalau saya rangkum langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Bu Atika yaitu ada 3. Pertama Ya, mengajak ngobrol selepas pulang sekolah, kemudian yang kedua mengajak berkolaborasi dengan kedua orang tuanya, bagaimana ya, kesehariannya dan mengingatkan kedua orang tuanya agar si anak tersebut tidak eh, suka usil lagi ya Bu ya. ya, Kemudian yang ketiga akan memberi perhatian yang penuh supaya anak tersebut merasa diperhatikan. betul Bu, seperti itu. Oke, kalau boleh saya tanya Bu, kira-kira langkah yang mana dulu yang akan Ibu lakukan untuk rencana aksi tadi? Langkah yang akan saya ambil, mungkin langkah yang pertama dulu Bu, yaitu mengajak mengobrol pada anak tersebut di waktu pulang sekolah. Itu yang Berarti pertama Bu. Berarti yang pertama yang akan dilakukan adalah mengajak ngobrol si anak tersebut saat pulang sekolah ya Bu ya. Ya, Dari rencana aksi tersebut kira-kira nih kapan akan dilaksanakannya supaya langkah-langkah tersebut dapat tercapai Bu? saya akan mulai besok hari Bu. Sebab saya ingin cepat ada perubahan terhadap anak tersebut yang tadinya suka usil, yang menjadi sadar bahwa usil itu adalah perbuatan tidak baik dan mengganggu teman-temannya saat belajar begitu Bu. Jadi saya akan secepatnya besok dimulainya besok begitu Bu. Wah, bagus itu Bu. Jadi akan dilakukan secepatnya ya Bu ya. Langkah yang Betul. akan diambil oleh Bu Atika tersebut. Sebagai komitmen dari rencana aksi tersebut Bu, kira-kira adakah target yang waktu yang akan ditentukan untuk mencapai harapan Bu Atika tadi terhadap anak tersebut dapat mengubah perilakunya? Target saya itu 1 minggu Bu. Satu Saya minggu, ya. berharap 1 minggu anak tersebut ada perubahan. Iya, seperti itu Ya. Bu. Jadi target Bu Atika 1 minggu si anak tersebut sudah berubah perilakunya ya Bu ya? Betul Bu, betul. Iya Bu. Walaupun memang yang namanya perubahan perilaku itu butuh waktu, tapi saya Iya. berharap ya ingin cepat ada perubahan begitu. Iya Bu, saya doakan semoga langkah-langkah yang akan Bu Atika ambil berjalan lancar dan apa yang diharapkan Bu Atika akan terlaksana dengan baik. Amin. Kalau boleh saya tahu untuk mencapai rencana tersebut, adakah orang yang dilibatkan oleh Bu Atika untuk membantu Bu Atika supaya langkah-langkah tersebut berhasil dengan baik Bu? Iya Bu, saya akan melibatkan rekan kerja saya yang lebih dekat ya, fasenya sama itu Bu. Rencananya saya itu Ibu Pani Bu, sebab Ibu Pani itu kan mengajar di kelas 2 dan dekat apa ya, ruangan kelasnya dekat, terus ya emang saya sering ngobrol gitu sama Ibu Pani. Jadi yang akan mengingatkan saya dan yang akan dilibatkan oleh saya adalah Ibu Pani. Jadi untuk mencapai langkah tersebut, Ibu akan melibatkan teman sejawat Ibu ya Bu ya, wali kelas 2 namanya Ibu Pani. Betul. Nah sekarang dari perbincangan yang telah kita lakukan tadi, apakah Ibu Atika sudah menemukan solusinya untuk mengatasi anak tersebut? Saya rasa berarti saya sudah menemukannya ya Bu? Iya. Dari langkah-langkah tadi. Iya Bu, saya berarti yang pertama akan saya lakukan yaitu mengajak ngobrol terhadap anak tersebut di waktu pulang sekolah, ya supaya tidak terganggu oleh teman-temannya, ngobrolnya tenang begitu Bu.
Itu ya, solusinya itu mungkin Bu. Iya, yang 3 langkah tadi ya Bu ya? Ya, di samping emang yang 2 langkah tersebut, Mhm. yang mungkin nanti kalau umpamanya langkah pertama tidak berhasil, nanti melangkah kepada yang langkah kedua, yaitu ngajak ngobrol kepada orang tuanya. Begitu Bu. Iya Bu, bagus Bu, saya apresiasi. Baiklah, setelah melakukan perbincangan, kali ini, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Apakah masih pusing? Apakah masih galau? Wah, alhamdulillah Bu, sekarang ada pencerahan ya Bu. Mhm. Setelah bercakap-cakap dengan Ibu, Mhm. saya menemukan solusi sendiri ya Bu. Iya, saya Mhm. punya masalah dan dengan ngobrol dengan Ibu, akhirnya solusi tersebut bisa ditemukan Bu. Saya Mmm. ucapkan terima kasih Bu atas bantuannya. Alhamdulillah kalau sudah merasa lega, eee, dan semoga apa yang Ibu harapkan dan apa yang Ibu, inginkan tercapai dengan baik, Bu. Amin amin, iya. Mhm. Baiklah, kalau sudah merasa lega, apakah ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Eee, untuk sementara mungkin tidak ada Bu, Mhm. sekarang ya saya sudah merasa lega gitu ya Bu. Mhm. Nanti mungkin kalau umpamanya masih belum ada perubahan, nanti saya ingin ngobrol lagi sama Ibu ya Mhm. Bu. Baiklah Setuju Ibu, Bu? saya Iya. senang saya bisa membantu Ibu, menemukan, solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Saya ucapkan terima kasih Iya, banyak sama-sama atas, Ibu. waktu yang sudah Mhm. Ibu luangkan untuk cakap dengan saya. Mhm. Semoga kebaikan Ibu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya, mohon pamit, Bu. Dan Amin amin. mohon maaf juga, mohon pamit. Iya. Selamat, menjalankan aktivitas kembali ya, Bu. Iya, sama-sama Bu Atikah, mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.